Selamat siang, saya Joko Susilo. Nomor induk mahasiswa saya adalah MA180061. Hari ini saya akan membawakan topik tentang studi kelayakan bisnis atau yang kita singkat dengan SKB. SKB atau yang kita kenal dengan studi kelayakan bisnis sebenarnya merupakan penilaian yang menyeluruh untuk menilai keberhasilan atau rencana proyek atau bisnis plan yang akan dijalankan layak atau tidak. Bila layak, oke, kita jalankan. Bila tidak, kita say no. Dalam memulai suatu bisnis, studi kelayakan diperlukan agar investasi yang akan dilakukan dapat berjalan dan menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Studi kelayakan bisnis juga diperlukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis serta pelaku bisnis itu sendiri sebelum mengimplementasikan sebuah ide bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu perencanaan dalam memulai suatu bisnis. Berhentinya operasi bisnis, kegagalan proyek di tengah jalan, serta kegagalan investasi lainnya merupakan bagian dari penerapan yang tidak konsisten dalam studi kelayakan. Secara teoritis, jika studi kelayakan dilakukan dengan benar saat memulai suatu investasi, maka risiko akan memperkecil risiko kegagalan dan kerugian. Tujuan studi kelayakan bisnis tujuan pertamanya yaitu meminimalkan risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tak dapat dikendalikan. Kondisi masa yang akan datang tidak dapat diprediksi sehingga perlu untuk melakukan analisis studi kelayakan untuk memperkecil risiko, mempermudah perencanaan dengan adanya ramalan untuk masa yang akan datang. Maka mempermudah perencanaan. Perencanaan itu sendiri meliputi jumlah modal, waktu, pelaksanaan lokasi, cara pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana pengawasan bila terjadi penyimpangan. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan yang dapat disusun, mempermudah penerapannya. Proses bisnis dapat dilakukan secara tersusun sehingga para karyawan dapat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuan, sehingga rencana bisnis dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Memudahkan pengawasan dalam pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka pengawasan dalam proses bisnis akan lebih mudah. Pengawasan dilakukan agar jalannya usaha tetap pada jalur dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, memudahkan pengendalian bila terjadi penyimpangan. Akan mudah untuk memperbaikinya dan dapat langsung dikendalikan sehingga tidak perlu jauh penyimpangan yang terjadi. Pengertian studi kelayakan bisnis menurut Kasmin dan Jakfar tahun 2013, SKB ialah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan bisnis atau usaha yang dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan. Persiapan sebelum menjalankan studi kelayakan bisnis: 1. Pengumpulan data dan informasi. 2. Pengolahan data, analisis data, pengambilan keputusan. Manfaat SKB bagi pihak investor: sebelum menjalankan modalnya di perusahaan yang akan dijalankan investor akan mempelajari laporan SKB yang telah dibuat, karena investor memiliki kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh dan jaminan modal yang akan ditanamkan. Kedua, yang manfaat dari SKB bagi pihak kreditor: sebelum memberikan kredit, pihak bank akan melakukan pengajian SKB dan mempertimbangkan keuntungan dan tersedianya agunan yang dimiliki. Ketiga, pihak manajemen perusahaan sebagai pemimpin juga memerlukan SKB untuk mengetahui dana yang dibutuhkan, berapa modal yang diperlukan dialokasikan, rencana pendanaan dari investor dan kreditor bagi pihak pemerintah dan masyarakat. Perusahaan yang akan berdiri harus memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat diprioritaskan untuk dibantu oleh pemerintah. Kelima, bagi tujuan pembangunan ekonomi,
Penyusunan SKB perlu dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang ditimbulkan proyek terhadap perekonomian nasional, karena sedapat mungkin proyek dibuat demi tercapainya tujuan-tujuan nasional. Tahapan SKB. 1. Penemuan ide. Agar dapat menghasilkan ide proyek yang dapat menghasilkan produk yang laku untuk dijual dan menguntungkan, diperlukan penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Jika ide proyek lebih dari satu, dipilih dengan memperhatikan, yaitu ide proyek sesuai dengan kata hatinya pengambil keputusan, mampu melibatkan diri dalam hal-hal sifatnya teknis, keyakinan akan kemampuan proyek menghasilkan laba. Misalnya beberapa ide proyek yang lolos setelah dipilih adalah ide mengenai bisnis rental, gaun pengantin, rental motor, rental komputer. 2. Tahap penelitian. Setelah ide proyek terpilih, dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan metode ilmiah, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data, menyimpulkan hasil, membuat laporan hasil. Misalnya berdasarkan contoh di atas telah ditentukan 3 macam ide proyek. Selanjutnya 3 ide proyek itu dikaji melalui aspeknya secara cukup luas dan mendalam untuk mendapatkan masukan untuk mengevaluasi ide-ide tersebut. Tahap ketiga yaitu evaluasi bisnis. Evaluasi bisnis adalah suatu ongkos yang ditimbulkan oleh usulan bisnis serta manfaat atau benefit yang diperkirakan akan diperoleh. Ada 3 macam evaluasi, yaitu usaha proyek yang akan didirikan, mengevaluasi proyek yang akan dibangun, mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Tahap 4 yaitu tahap pengurutan usulan. Tahap ini adalah jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi jika dibanding usulan lain berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Tahap kelima yaitu tahap rencana pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek, mulai dari jenis pekerjaan, jumlah, dan kualifikasi tenaga perencana, ketersediaan dana dan sumber daya lain, serta kesiapan manajemen. Tahap keenam yaitu tahap pelaksanaan. Dalam realisasi pembangunan proyek diperlukan manajemen proyek. Setelah proyek selesai dikerjakan, tahap selanjutnya adalah melaksanakan operasional bisnis secara rutin. Agar selalu bekerja efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan laba perusahaan dan dalam operasional, perlu kajian-kajian untuk mengevaluasi bisnis dari fungsi keuangan, pemasaran, produksi, dan operasi. Aspek SKB. Aspek studi kelayakan bisnis, proses analisisnya yaitu setiap aspek keterkaitan antara satu aspek dan aspek lain, sehingga analisis aspek tersebut menjadi terintegrasi. Dari adanya aspek pasar, fakta lapangan, lalu ke aspek pasar ke hasil SKB. Jadi diperlukan adanya di fakta lapangan diperoleh aspek internal perusahaan, aspek pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek SDM, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek ekonomi dan budaya. Dari fakta lapangan juga diperoleh aspek hukum dan legalitas, dan dari fakta lapangan pun diperoleh adanya aspek dampak lingkungan eksternal, yaitu baru diperoleh hasil studi kelayakan bisnis tersebut. Aspek-aspek dari SKB yaitu nomor 1 adalah aspek pasar. Pengajian aspek pasar penting dilakukan karena tidak ada proyek bisnis yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang jasa yang dihasilkan proyek tersebut. Pada dasarnya, analisis aspek pasar bertujuan antara lain untuk mengetahui berapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan market share dari produk bersangkutan. Alasan mengapa aspek ini diletakkan awal pembahasan studi kelayakan bisnis karena produk yang dihasilkan perusahaan harus marketable,
Jika tidak, sebaiknya kegiatan analisis studi kelayakan dihentikan. Kecenderungan permintaan atas produk yang akan dihasilkan harus menunjukkan adanya kenaikan. Jika menurun, sebaiknya proses kelayakan bisnis untuk pendirian dihentikan, kecuali tujuan objek studi dalam pengembangan. Kandungan material dalam produk tidak mengandung unsur yang dilarang negara atau agama. Jika ditinjau dari aspek hukum tidak ada rekomendasi dan maka harus dihentikan. Aspek teknis dan kronologis sangat ditentukan oleh hasil rekomendasi aspek pasar, terutama yang berkaitan dengan pemilihan alat dan mesin. Yang kedua yaitu aspek internal perusahaan itu sendiri. Dalam aspek internal perusahaan terbagi beberapa aspek, yaitu aspek pemasaran, kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk menjual barang atau jasa yang diproduksi perusahaan ke pasar. Oleh karena itu, aspek ini bertanggung jawab dalam menentukan ciri-ciri pasar yang dituju. Aspek layakan bisnis ini utama dalam hal penentuan segmen, target, dan posisi produk pada pasarnya. Kajian untuk mengetahui konsumen potensial seperti perihal, sikap, perilaku, serta kepuasan mereka atas produk yang dihasilkan. Menentukan strategi, kebijakan, dan program pemasaran yang akan dilaksanakan.